ketika pembelajaran itu anak-anak itu agak sedikit susah diatur loh Pak. Ketika pembelajaran saya mengajarkan mereka mungkin karena terlalu aktif gitu kan, terus masih suka banyak bermain. Ada juga anak-anak yang mungkin suka agak bandel gitu Bapak. Makanya kiranya dari Bapak baiknya kayak gimana Bapak untuk pengajarannya? Ya, baik. Hari kita dalam kegiatan PPL ya kan, dan kita juga sudah melakukan persiapan di awal. Kemudian Bapak juga sudah menerima beberapa dokumentasi yang sudah kami kirimkan ya. Kemudian suasana pembelajaran juga sudah tergambar ya waktu itu, dan jika ada permasalahan seperti tadi memang itu perlu kita atasi ya, supaya nanti hari melaksanakan PPL-nya di sana bisa lebih maksimal. Tapi memang perlu diketahui sebetulnya masalah yang Ari hadapi di sana itu perlu disyukuri ya. Nah itu bisa jadi bahan bekal kita untuk nanti mungkin Ari jadi guru ya di SD. Jadi Ari sudah punya pengalaman berharga dalam PPL ini. Jadi ketika Ari mendapatkan masalah, Ari jangan stres, jangan berkecil hati ya, jangan sampai bingung. Itu patut kita syukuri ya, dan kita jalani PPL ini dengan baik sampai akhir nanti sampai selesai. Adapun permasalahan tadi, saya pikir memang bagi mahasiswa PPL pengkondisian kelas atau kemampuan dalam mengelola kelas itu menjadi PR juga ya, karena dalam mengelola kelas itu juga perlu pengalaman yang banyak tentunya ya. Tapi tidak apa-apa itu pengalaman yang berharga, pengalaman yang bagus ya, supaya nanti Ari sudah paham betul bagaimana mengkondisikan kelas. Dalam hal ini mungkin Bapak bisa memberikan beberapa saran barangkali ya. Kita memang perlu adanya pengetahuan dasar dulu bagaimana karakteristik peserta kita ya. Di usia SD kita juga perlu tahu bagaimana sih perkembangan kognitif mereka, perkembangan sikap mental mereka ya. Yang perlu Ari lakukan mungkin untuk pertemuan selanjutnya dengan mereka, Ari bisa coba masuk ke dalam dunia mereka dulu ya. Jadi Ari masuk ke dunia anak-anak, sebenarnya seperti apa sih dunia anak-anak usia SD ya, kelas 5 ya di sana ya. Itu seperti apa. Kemudian nanti perlahan-lahan kita ajak mereka juga ke dunia kita di pembelajaran itu seperti apa. Kadang-kadang kalau kita terlalu terlalu keras ya, bisa jadi mereka tidak menerima itu. Tapi kalau kita terlalu longgar juga mungkin mereka tidak bisa kita disiplinkan. Jadi di sini perlu adanya kepiawaian kita ya dalam komunikasi dengan mereka, dengan bahasa mereka. Secara sabar kita coba masuk juga ke dunia mereka, baru kita perlahan-lahan kita arahkan bagaimana situasi pembelajaran seharusnya. Nah ini memang perlu pengalaman ya, perlu keteladanan dan ketelatenan. Jadi saya memotivasi Ari di sini untuk lebih sabar ya menghadapi siswa SD di sana.